Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Budiman Al-Iman MSI selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum pelatihan psikologis kelas 13F, dan yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa Wari dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wari, dan yang terhormat para pengurus dan juga para anggota Desa Wari, dan tentu saja undangan dan hadirin yang saya muliakan. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Humairah CB. Saya mahasiswa semester 7 dengan NIM 1808-1271. Saya berasal dari Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saat ini saya sedang menempuh perkuliahan di salah satu fakultas di Yogyakarta, yaitu Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Selama berkuliah di Fakultas Psikologi, saya tertarik dengan salah satu mata kuliah psikologi klinis, yaitu konseling keluarga dan juga perkawinan. Ada pepatah Cina yang sangat menarik, yang kurang lebih artinya seperti ini. Jika salah mengolah tanah, maka penyesalannya hanya satu musim. Jika salah mendidik anak, penyesalannya tentu saja seumur hidup. Baik, mendidik anak menjadi hal yang terpenting dalam sebuah keluarga. Bersama saya Humairah CB, sebagian dari kader PKK Desa Wari. Dalam 15 menit ke depan, kurang lebih kita akan membahas tentang bagaimana peran PKK dan dalam pola asuh anak dan juga remaja yang menjadi topik pertemuan kita pada kali ini. Jadi dengan tetap santai dan juga bersemangat, kita akan bahas bersama bagaimana sih peran PKK dalam pembinaan pola asuh anak dan remaja dalam sebuah keluarga. Oke, sebelum melanjutkan, tentu saja tantangan terberat atau masalah apa yang paling banyak dihadapi dalam mendidik anak dan remaja pada saat ini? Ya, betul sekali, ada beberapa masalah pokok nih, seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika, dan juga obat berbahaya. Ada juga geng motor dan juga perkelahian. Bagaimana tentu saja pada zaman sekarang ini kita sampai pada penggunaan gadget alias telepon pintar yang sekarang ini sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Baik, di antara banyak persoalan kita dalam mendidik anak tersebut, kita akan fokus pada masalah kecanduan gadget di kalangan anak dan juga remaja. Oke, hadirin yang saya hormati, saat ini penggunaan smartphone dan juga gadget sudah sangat umum di negara kita. Bahkan sampai pada wilayah-wilayah atau desa-desa terkecil. Jaringan seluler yang tersambung dengan internet ditambah dengan semakin menarik permainan atau game yang dibawa oleh HP maupun gadget pintar itu sendiri, yang dimainkan secara online maupun offline, memberikan daya tarik yang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa sekali, sehingga kita dapat memainkannya berjam-jam bahkan seharian penuh tanpa timbul adanya rasa bosan. Parahnya lagi, hobi main game dan juga lain-lainnya ini termasuk berselancar ataupun chatting melalui internet ini sudah menular juga kepada anak-anak kita maupun adik-adik yang masih di bawah umur. Sudah jadi kebiasaan sehari-hari, bahkan menjadi tren atau menjadi hal yang sangat-sangat umum. Oke, contohnya itu misalnya YouTube, menonton YouTube maksud saya, ngerumpi di grup WhatsApp dan juga Facebook. Kini bukan hanya kegiatan tersebut kini bukan hanya kerjaan para ibu-ibu nih, tetapi juga sekarang sudah merasuk pada anak-anak maupun individu yang masih di bawah umur. Anak-anak ini sekarang banyak yang mengalami kecanduan gadget. Jadi bukan hanya seperti bapak-bapak yang kecanduan rokok maupun kecanduan nonton sepak bola, anak-anak pun nyatanya bisa kecanduan gadget. Oke, maksudnya kecanduan gadget di sini menjadi salah satu sisi yang bisa jadi bermanfaat, dalam artinya memberikan dampak yang positif. Namun jika berlebihan kita akan sampai kepada titik yakni sisi lain dari penggunaan itu, ya penggunaan smartphone, yaitu dampak negatif. Dampak negatif ini misalnya berkurangnya kegiatan fisik, misalnya bermain di luar rumah seperti
yang seharusnya anak-anak ini lakukan untuk memperkuat fisik dan juga kepekaan panca inderanya terhadap lingkungan. Anak-anak perlu bersosialisasi terhadap lingkungan sekitarnya. Baik lingkungan ini meliputi bermain dengan anak-anak, melatih hubungan sosial, dan juga merangsang pola pikir dan kerjasama positif untuk memahami orang lain. Terutama manfaat bermain ini juga membangun imajinasi dan juga pemahaman tentang lingkungan. Bermain bagi anak-anak sebenarnya simulasi untuk latihan menghadapi keadaan sebagaimana anak-anak ini akan beranjak dewasa nanti. Masalah berikutnya yang berhubungan dengan kecanduan gadget adalah kurangnya hubungan dengan orang tua ataupun saudara. Inilah yang menjadi pemicu kesalahan komunikasi karena waktu bersama adalah dalam sebuah keluarga, misalnya ibu, ayah, anak-anak bercengkrama dalam sebuah keluarga itu saat ini merupakan kesempatan yang langka, maupun kesempatan ini tuh sekarang berkurang. Tentu saja karena dengan kesibukan masing-masing dan juga ada acara TV yang sudah mengurangi kebersamaan dari keluarga tersebut. Dari sekarang masing-masing malah sibuk maupun asyik dengan gadgetnya sendiri. Ini masalah nih. Belum lagi kalau gara-gara asik main HP, anak-anak itu melupakan kewajibannya itu melupakan kewajiban ibadah, melupakan kewajiban untuk mengerjakan tugas sekolah, lupa belajar dan sebagainya. Ini berdampak buruk bagi peran dalam menyiapkan masa depan maupun masa perkembangannya. Dan yang lebih mengerikan lagi kalau anak-anak ini terjebak dalam informasi yang salah. Lalu informasi yang salah itu bagaimana? Yaitu ketika anak-anak ini terjebak pada hobi menonton tayangan yang tidak bermanfaat, chattingan yang tidak jelas arahnya, game yang merangsang kekerasan, suka membaca cerita-cerita romantis yang belum sampai pada saatnya maupun pada umurnya. Bahkan kalau anak-anak kita ini terperangkap dalam menonton gambar maupun video yang mengarah pada pornografi. Baiklah, jadi jangan sampai kita ini melupakan pengawasan dari anak-anak yang di bawah umur ya. Oke, masalah utama yang terjadi pada ibu-ibu maupun pada seorang wanita yang sudah mempunyai anak, yaitu para ibu ini mencari gampangnya saja nih dengan memberikan HP maupun gadget ketika ia sedang sibuk ataupun agar anaknya ini tidak rewel. Selain itu juga ada keinginan untuk memanjakan anak dengan memberikan sesuatu yang sama dengan teman-temannya ataupun dengan mengikuti perkembangan zaman. Ya bisa jadi terkait dengan perihal gengsi. Lalu bagaimana dengan peran PKK dalam hal ini? Melalui PKK ini, kita akan mengembangkan kegiatan dan juga penyuluhan terhadap anggotanya tentang pola asuh anak dan juga remaja, terutama dalam hal penggunaan gadget ataupun HP yang sesuai dengan kebutuhan. Artinya bagaimana manfaat ataupun dampak positif dari gadget alias HP ini yang dapat kita ambil sebanyak mungkin dan dapat mengurangi dampak negatif untuk menghindari kejelekannya sendiri. Nah, dalam pertemuan rutin PKK kita kali ini memberikan pengertian penggunaan HP ataupun gadget ini kepada anggotanya sebagai bagian pola asuh dari anak dan juga remaja. Lalu bagaimana sih baiknya? Yang pertama dengan keteladanan, yaitu kita itu jangan sering bermain HP maupun gadget terus-menerus di depan anak. Akan sangat sulit sekali untuk menegur anak jika kita sendiri terus-menerus bermain HP di depan mereka. Artinya, kitalah yang menjadi contoh utama atau contoh pertama bagaimana mereka menggunakan HP dengan sebaiknya. Lalu kedua, jangan berikan smartphone atau gadget canggih nih pada anak-anak sebelum berusia 13 tahun.
Ini terkait dengan perkembangan otak anak yang belum mampu atau belum sempurna yang ditambah dengan terpengaruh oleh radiasi HP maupun konten informasi yang belum dapat mereka pahami dan juga mereka pertimbangkan. Jadi jika memang benar-benar anak memerlukan HP sebelum umur 13 tahun, alangkah baiknya jika berikan HP yang tidak sebagai smartphone pintar ataupun HP jadul saja. Lalu yang ketiga adalah dengan membatasi waktu. Kecanduan gadget ini ditandai dengan anak-anak bermain gadget secara lebih banyak dalam sehari maupun kebanyakan itu 3 jam dalam sehari. Banyak ahli yang menyarankan agar anak-anak ini jangan bermain HP lebih dari sejam sehari. Pembatasan ini memang sangat sulit, tetapi dengan pendekatan yang baik dan juga keteladanan dari kita sebagai contoh utama dari anak-anak, insya Allah pembatasan ini dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Baik, hadirin sekalian, demikian yang saya sampaikan. Sebagai penutup, saya sampaikan kata teman saya bahwa HP itu dapat mendekatkan yang jauh, namun juga dapat mendekatkan yang dekat. Maksud saya HP ini bisa bisa saja menjadi teman untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat kita lakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Tetapkan ber-PKK dan bijaklah dalam menggunakan gadget maupun HP. Saya Humairah CB sebagian dari kader PKK Desa Wari mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.